Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina وافتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah seluruh, semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup pada hari ini dan melakukan ibadah. Sehingga kalimat yang pertama terucap ketika kita melakukan langsung Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da matana wa ilaihi nusyur. Ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang sangat luar biasa banyak. Sehingga kita wujudkan rasa syukur itu dengan melaksanakan rangkaian ibadah istimewa yang selalu kita lakukan, mulai dari salat tahajud, zikir di masa waktu sahur, kemudian salat sunat fajar, subuh berjamaah, tahlil pada subuhnya, sampai waktu syuruk kita lakukan ibadah salat sunat isyraq atau salat duha. Itu sebenarnya adalah ibadah-ibadah yang luar biasa sebenarnya, istimewa. Makanya sesuatu yang istimewa itu hanya akan dilakukan yang mampu melakukannya adalah orang-orang pilihan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih hati kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, kaum muslimin lainnya untuk bersama-sama kita melakukannya. Salawat dan salam kita perbanyak-banyakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin rahimahumullah Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian fikih ibadah kita. Pada bulan kita sudah menjelaskan tentang beberapa syarat salat. Jadi ada syarat dan rukun. Kalau syarat itu di luar ibadah, kalau rukun itu dalam ibadah. Maka saya ini kita akan membahas tentang rukun daripada salat. Kalau kita salat mesti dipenuhi rukun. Kalau ada yang berkurang, maka salat itu jadi tidak sah. Di dalam mazhab Syafi'i itu disebutkan bahwasanya ada 13 rukun yang secara rukun berurutan itu dijaga supaya salat itu bisa. Yang pertama niat. Dari awal kita sudah jelaskan bahwasanya niat itu adalah pembeda antara aktivitas satu dan yang lainnya, amalan satu dan yang lainnya, atau ibadah yang satu dan yang lainnya. Maka dikatakan Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Maka ulama jelaskan kenapa amal itu dengan jamak taksir, karena amal itu banyak. Masing-masing amal itu mesti dengan niat. Maka senantiasa kita apa? Minimal kita awali kalau amalan-amalan harian itu dengan bismillah. Karena Allah, niatnya adalah Allah, ibadah. Niat. Kalau tentang salat, tentu niatnya adalah niat salat. Kalau wudu, niatnya adalah wudu. Seperti kemarin kan, membedakan membasuh muka yang berwudu dengan tidak berwudu dengan niat. Kita biasa basuh muka kan, tapi yang membedakan ini wudu dengan tidak wudu adalah niat. Begitu juga dengan salat.
Kita biasa berdiri, banyak orang berdiri, olahraga, senam, yoga, itu kan. Itu kan gerakan-gerakan. Tapi ada gerakan-gerakan khusus dalam sholat, itu pun mesti dengan dia. Kalau tidak, maka dikatakan itu amalannya sia-sia. Maka ada orang yang pura-pura sholat, maka itu tidak dikatakan sebagai ibadah. Yang pertama niat. Kapan niat itu dilaksanakan? Ketika kita melaksanakan sesuatu. Tentang niat ini ada dua. Ada namanya niat dalam hati. Oleh sebagian ulama boleh ditalafuzkan niat, dilafazkan niat. Boleh juga tidak dilafazkan niat. Apa melafazkan niat? Menyengaja, mengatakan menyengaja. Sengaja aku, ya kan, salat subuh 2 rakaat, mengikut imam, kan? Itu lafaz. Seperti puasa kan juga biasa talafuz niat tuh. Nawaitu shauma ghadin. Kadang dibacakan ramai-ramai. Sengaja aku puasa Ramadan besok karena Ramadan. Tetapi kalau sudah kita ikrar ke dalam hati menjadi itu cukup. Menyengaja dalam hati bahwasanya kita sedang salat. Kan? Setelah itu baru kita melaksanakan rakaat itu. Itu dia. Kapan kita baca niat ini? Ketika berdiri. Ketika berdiri. Maka rukun yang kedua apa? Al-qiyam ma'al qudrah. Pada salat fardu itu di apa namanya? Menjadikan rukun adalah berdiri ma'al qudrah bagi yang mampu. Berdiri ini harus dengan berdiri yang sempurna. Kalau dulu orang tua-tua dulu mempelajari kerukunan sholat, sehingga dulu kalau masih kecil dengar-dengar saya orang tua belajar mengulang kaji di rumah, katanya kalau sholat itu salah satunya apa? Tegak berdiri betul. Dia punya. Itu. Jadi berdiri disebut dengan berdiri qiyam itu apa? Tegak berdiri betul. Tidak boleh nyambi-nyambi itu maksudnya. Maaf, ini saat ini nanti akan beberapa kali kita akan praktik. Maka tentang qiyam ini seperti apa berdirinya? Izin saya akan praktik. Tegak berdiri betul itu memang harus pastikan kita berdiri. Karena ada orang kadang dia tidak tegak berdiri betul, nyambi namanya. Tahu nyambi? Begini nyambi. Dia baru masuk karena takut masbuk. Sambil berjalan dia takbir. Allah, itu gak benar ya? Itu gak benar. Maka ketika hendak salat, pastikan kita berdiri dulu, berhenti, baru takbir. Mana tegak berdiri betul yang seperti yang orang tua dulu mengajarkan? Qiyam di sini adalah tegak posisi betul-betul posisi berdiri yang benar. Nah, posisi berdiri yang benar dalam salat, posisi badan itu tidak boleh kaku. Itu pertama. Syaratnya adalah lentur saja. Kalau ada orang ditakutkan, lentur saja. Kemudian apa? Posisi telapak kaki kalau bisa, makruh juga. Itu ujung kaki itu menghadap kiblat. Kemudian posisi tumit dengan kaki itu, telapak kaki itu bagaimana posisinya? Tidak melebihi postur badan. Tidak melebihi postur badan. Mana postur badan ini? Maksimal bahu ini. Ini kalau kita lipat dekat tangan di dada, mana maksimal? Nah, segitu lah. Buka apa namanya? Kaki kita itu tidak boleh melebihi postur badan. Kalau melebihi postur badan, itu akan menyebabkan soft menjadi renggang. Maaf, kalau begini terlalu lebar, maka akan merenggangkan soft. Maka mesti posisi harus pas ukuran badan. Kaki, kaki. Itu qiyam. Jadi ketika hendak takbiratul ihram nanti itu, ketika pasang niat, baru ketika itu ketika sudah berdiri sempurna, baru pasang niat, lalu diteruskan dengan takbir. Itu yang pertama. Yang kedua, al-qiyam ma'ruf. Rukun yang ketiga, takbiratul ihram. Mengucap takbir. Kalimat takbir ini khusus
yaitu dengan kalimat Allahu Akbar. Ketika kita mengucapkan takbir itu, posisi berdiri kita sudah sempurna seperti disebutkan tadi. Maka orang yang mengucapkan takbir itu yang pertama apa? Melafazkannya ketika wa huwa qa'imun, dia sudah sempurna berdiri. Makanya saya praktikkan tadi dia sambil berjalan apa? Itu tidak sempurna dia takbir. Mesti dia harus berhenti terlebih dahulu dengan kondisi dia sudah berdiri. Kemudian sudah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Mari kita jelaskan kiblat itu 3. Kiblat badan ke Baitullah, Ka'bah. Kalau kita di tanah haram, kalau dalam masjid, Ka'bah itu kiblat kita. Kalau kita tidak bisa melihat Ka'bah, maka kita melihat Masjidil Haram, ya kan? Kalau kita di luar daripada Masjidil Haram, maka kita menghadap cukup kata ulama, walaupun kita hanya menghadap ke tanah haram. Nah, sekarang sudah ada penelitian, sudah ada teknologi untuk melepaskan kiblat melalui ilmu falak. Bahkan ada tanggal tertentu yang dijadikan pedoman untuk pasnya bayangan itu mengarah kepada kiblat. Disebut dengan karena kita ini berada di khatulistiwa, dalam masalahnya khat al-istiwa. Khatulistiwa diteliti oleh pakar ilmu falak, itu orang kita Sumatera, ya kan? Maka pada 2 kali dalam setahun itu terjadi pada tanggal itu, saya lupa tanggal itu, ada bulan dan tanggalnya. Maka kita jadikan pedoman bayangan itu adalah pas persis. Kalau tidak, kita minta ilmu falak daripada Kementerian Agama itu kiblat untuk paskan kiblat. Maka banyak orang kadang kiblat itu berubah-ubah. Ketika dulu hanya mengira-ngira, ya kan, dipakai pedomannya matahari. Matahari itu berbeda-beda dari posisinya, tidak pindah, tidak pas. Nah, itu menghadap kiblat. Kiblat mata tetap bersujud. Kiblat hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itulah kita membaca takbir. Maka supaya kita salat tidak lalai, membaca takbir itu mesti saat itu kita hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah akan mengiring kita untuk membawa sikap penghadapan kepada Allah dalam kondisi al-khudu' wa tadallul. Maka salat kita menjadi salat yang khusyuk. Banyak orang kadang menghadap kiblat tapi hatinya tidak, sehingga salatnya menjadi salat yang lalai. Mata kemana-mana, ya kan? Maka nggak boleh mata itu dilalaikan kemana-mana. Fokus ke sujud. Itu yang syarat untuk takbiratul ihram. Nah, kemudian menggunakan bahasa Arab. Harus menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh diterjemahkan Allah Maha Besar. Ada heboh mereka sholat dengan bahasa Indonesia supaya lebih khusyuk. Tidak boleh, harus bahasa Arab. Makanya bacaan-bacaan sholat itu tidak ada sulit, ya kan? Allahu Akbar mesti dengan bahasa Arab. Walaupun dia bukan orang Arab, kita bukan orang Arab, tapi mesti dengan bahasa Arab. Yang berikutnya syaratnya apa? Terdengar oleh diri sendiri secara sir. Yang ketiga dan yang keempat, salat kita itu la salata, tidak sah salat orang liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, yaitu membaca Al-Fatihah. Makanya bacaan Al-Quran yang harus pertama kita perbaiki itu adalah Al-Fatihah. Kalau bisa buat kegiatan khusus mentahsinkan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini bisa menjadi masalah, terutama apa? Imam. Kalau imam kita luar biasa ya, kosongan. Nah, Al-Fatihah ini ada beberapa pendapat tentang ikhtilaf daripada hitungan ayat. Tetapi mereka semua ulama sepakat Al-Fatihah itu 7 ayat.
Cuman cara menghitung yang berbeda. Kalau kita di Indonesia Al-Fatihah itu di Al-Quran rata-rata diawali dari Bismillah. Tapi ada katakan Al-Fatihah itu dihitungnya bukan dari Bismillah, tetapi dari Alhamdulillah. Kalau dalam Alhamdulillah berarti 6 ayat dong. Mana ketujuhnya? Nah, disinilah Imam Asy'ari dalam tafsirnya menjelaskan cara menghitungnya. Jadi Al-Fatihah itu 7 ayat dari Bismillah. Berarti apa? Bismillah 1 ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ketujuhnya dari siratal. Tapi bagi yang mengatakan bahwasanya Al-Fatihah itu dari Alhamdulillah, Bismillah tidak termasuk ayat, kan gitu? Karena ada mengatakan Bismillah itu tidak termasuk ayat Al-Fatihah, tetapi dia hanya salah satu ayat dalam surat Al-Quran. Dari hitungnya dari mana? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama. Ar-Rahmanir-Rahim ayat kedua. Maliki yaumiddin ayat ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat. Ihdinas siratal mustaqim ayat kelima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat keenam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ketujuh. Nanti cara itu. Nah, makanya kalau kita dengarkan orang baca Al-Fatihah, kalau yang tidak pakai Bismillah itu dia pasti berhenti di situ. Ya kan? Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti dia kan? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ayat ke-6 itu. Kemudian afdalnya membaca Al-Fatihah itu berhenti setiap ayat. Dalam satu ayat katakan Rasulullah biasa membaca Al-Fatihah itu fasal per fasal ayat. Ini hati-hati imam, jangan di ngebut baca Al-Fatihah, bilang fadilahnya kurang. Sah salat sah salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kebetulan nafasnya panjang. Ya kan? Kadang dua nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu sampai kalau tadi. Bisa. Bahkan kalau bisa nafas bisa. Tapi kurang apa? Kenapa? Al-Fatihah ini khusus. Ada ibadah khususnya. Kata Rasulullah dalam diskusi itu menjelaskan itu. Al-Fatihah itu ada jawaban Allah setiap ayat. Itu makanya kita harus disunahkan untuk berhenti setiap ayat. Nah, itu Fatihah. Nah, jadi itu cara membaca Al-Fatihah. Itu syarat yang keempat. Kita akan bersikap saja. Kami hanya mengulang kalau ada hal-hal yang perlu di dalam dimaafkan lagi kita akan bahas. Yang kelima, rukun yang salah yang kelima itu ruku. Ruku itu syaratnya ruku itu mesti dengan cara yang benar. Bagaimana caranya ruku? Ini anggota badan kita ketika ruku itu telapak tangan posisinya menutup tempurung lutut. Pas dilutut, posisi telapak tangan di lutut, jangan di bawah lutut, jangan pula di atas lutut. Kemudian siku hasta ini diluruskan. Kemudian punggung lurus, kepala menghadap ke tempat sujud, maka lurus. Maka maaf, kita praktekkan. Ketika kita ruku, posisi berdiri tadi itu mesti pas seperti tadi, Mas. Ya kan? Posisi badan.
Lalu tangan ini, telapak tangan ujungnya ke bawah, letakkan di lutut dan ini luruskan. Lurus. Lurus kira-kira Pak? Kurang. Ini lurus. Harus diluruskan ini. Jangan begini. Jangan pula begini. Jangan pula begini. Ini ada orang gini sholat. Kecuali kalau dia sakit. Pingganglah buat lagi untuk begini. Segini mampu juga. Atur. Kalau gini nggak boleh. Apalagi begini. Harus lurus. Begini juga nggak boleh. Lutut nggak boleh ditekukkan. Harus lurus. Jadi cara rukuk seperti itu. Dia rukuk, posisi badan itu mesti diluruskan. Bagi orang yang mampu. Bagi yang mampu semampunya. Walaupun hanya sekedar isyarat sedikit jadilah. Kadang ada orang nggak mampu lagi untuk berdiri ya dulu, ya kan? Minta maaf beberapa orang kita tadi kan. Kadang ada orang di sholat di rumah duduk pun tidak sanggup, harus beres dan jangan tempat tidur. Pakai isyarat. Atau dengan cara berbalik, atau dengan cara ini. Begitu ringannya sholat, tetapi faedahnya sangat luas. Itu tahu. Jadi daru itu seperti tadi. Kemudian dalam kondisi ruku itu mesti kita apa? Rukunya secara tumanina. Tumanina, syaratnya harus tumanina. Apa itu tumanina? Harus berhenti sejenak. Minimal membaca tasbih 3 kali. Ya kan? Subhana rabbiyal a'la. Makanya ruku harus tumanina. Kalau tidak tumanina, tak sah salat. Makanya dalam dua itu Rasulullah pernah menegur salah seorang salat, kamu belum salat, ulang di salat. Kenapa? Karena salatnya dia Rasulullah tidak tumanina. Makanya jangan terburu-buru. Tumanina minimal baca tasbih 3 kali. Boleh lebih, boleh kalau salat sendiri. Nah, silakan lama-lama. Ya kan? Silakan lama-lama. Banyakkan zikir jadi itu boleh. Tapi jangan terlalu berlebihan. Seperti itu. Tumanina. Kata Rasulullah dan riwayat itu katakan apa? Rasulullah menyuruh apa? Summarka. Setelah kemudian rukuklah engkau hatta tatma'inna raki'an, sehingga kamu tumanina dalam kondisi rukuk itu. Kalau tidak tumanina di mana? Diibaratkan dalam hadis itu apa? Itu seperti apa? Orang yang mencuri dalam sholat. Dalam sholat bisa mencuri. Siapa itu? Orang yang sholatnya tergesa-gesa, tidak tumanina. Itu yang keempat. Yang kelima. Yang keenam, rukun yang keenam adalah al-i'tidal ba'da rukun. I'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Berdiri seperti biasa. I'tidal ini ada dua cara yang diamalkan oleh kebanyakan ulama. Ada yang i'tidal setelah sami Allahu liman hamidah, tangan lurus ke bawah. Yang kedua, dia tetap sedekap kembali. Maka kalau kita ada orang sholat sami Allahu liman hamidah, tangannya tetap sedekap. Tapi lazimnya adalah dilepaskan turun ke bawah. Sehingga berdiri posisi seperti kita berdiri pertama kali. Tumanina di situ. Fa idza rafa'a ra'sahu min ruku', maka dia apa? Dia hatta yastawi qa'iman, sehingga dia lurus kembali diri. Sebelum sujud. Kemudian dia itu syaratnya apa? I'tidal itu adalah memang betul-betul tujuannya untuk i'tidal, bukan untuk karena capek. Atau jadi kan bisa jadi kan
karena dia mungkin imam terlalu lama, dia nggak bisa rukuk lama-lama. Aduh, istirahat dulu. Istilahnya ambil nafas di bentar nggak boleh. Itu bukan ihtidal namanya. Karena dia mungkin nggak bisa lama-lama. Maka kalau udah sanggup cukup dengan isyarat saja. Makanya ihtidal ini kemudian apa? Tidak boleh lama-lama. Tumaninahnya cukup dengan sekedar membaca doa ketika ihtidal. Rabbana walakal hamd. Maka dikatakan di sini apa? Rukun yang singkat atau rukun yang pendek adalah ihtidal. Rukun qasir namanya. Maka la yajuzu tatwil. Maka tidak boleh dipanjang. Dia kena. Kemudian yang ketujuh, as-sujud marrataini fi rakaat. Sujud 2 rakaat setiap rakaat. Sujud. Nah, posisi sujud juga harus betul. Posisi sujud ini kalau tentang cara turun itu berbeda ulama. Ada yang berpendapat ketika turun dari sujud itu lutut terlebih dahulu, baru telapak tangan, baru kepala. Ada yang kedua Pak, telapak tangan turun terlebih dahulu, baru lutut, baru kepala. Kan ada kan? Nah, itu tidak kita persoalkan. Itu dua-duanya sama. Apalagi kalau orang-orang yang sudah uzur, punya badan yang agak besar, dia nggak bisa lutut dulu harus topong lutut tangan. Kalau enggak bisa jatuh. Itu juga. Nah, makanya itu caranya beda-beda. Kemudian apa? Sama seperti tadi. Nih. Tadi maaf serupa tadi takbiratul ihram itu posisi tangan ya. Maaf. Posisi tangan takbir dengan sujud itu sama. Nih, takbir. Kita kan posisi takbir ini. Telapak tangan itu ke depan. Lalu angkatnya itu sejajar dengan telinga. Ya kan? Allahu Akbar, ya kan? Allah. Yang kedua sejajar dengan dada boleh? Allah. Atau ada dikatakan dengan dada, dengan bahu atau dengan dada. Allahu Akbar, nggak boleh lebih daripada telinga. Allahu Akbar. Nah, ketika sujud turun, posisi telapak tangan itu sejajar dengan telinga juga atau dengan bahu. Dan ujung tangan ini menghadap ke kiblat. Nggak boleh jadikan penutup wajah. Tidur gitu. Sujud. Maka posisi berdiri begini. Ketika yang tidak sami Allahu liman hamidah, lalu kita sujud. Kalau yang lutut duluan, ya kan? Maka turun lutut duluan. Setelah turun lutut, baru tangan, baru kepala. Ya. Kemudian posisinya itu harus paha ini lurus, tegak lurus posisinya. Posisi paha kita ketika sujud mesti lurus, nggak boleh ke belakang dan juga jangan terlalu ke depan. Sehingga sekira-kira apa? Menjadi beban badan kita itu ketika kita lepaskan tangan kita nggak bisa angkat kepala sendiri, kecuali dengan ditopong dari tangan. Paham maksudnya kan? Kalau kita agak ke belakang paha kita begini, kalau kita lepaskan tangan kita bisa angkat kepala. Harus luruskan. Maka sekedar bisa meletakkan itu dan juga jangan terlalu berlebihan. Nanti ada orang sujudnya terlalu ke depan gitu. Itu enggak benar. Jadi posisi seperti itu. Ini telapak tangan ujung. Kemudian ada berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Kalau perempuan di takbir dia harus rapatkan ketiaknya, kalau laki-laki lepaskan. Tapi jangan terlalu dibuka. Kalau terlalu buka nanti kalau jemaah kena kau sendiri. Ya. Jadi itu cara sujud. Jadi boleh lutut duluan begini, atau tangan duluan. Tangan baru lutut baru kepala. Yang nggak bisa itu kepala dulu.
Jadi kan ada perbedaan pendapat itu berdebat orang, ya kan? Lutut duluan atau tangan duluan nih, gitu ya? Dua-duanya boleh. Yang nggak boleh itu kepala dulu. Itu cara sujud. Sujud 2 kali. Tumanina, sama tumanina. Bagaimana tumaninanya? Summa sujud hatta tatma'inna sajidan. Membaca tasbih subhana rabbiyal a'la, atau yang lengkapnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sujud. Di posisi tangan sama seperti takbir. Jangan begini, jangan juga terlalu lebar. Ya. Kemudian apa syaratnya